yang sama-sama kita cinta, kita ta'zimi, orang tua kita bersama, Bunda Hayap, Bunda Sari, serta Prof. Priyatno, dan seluruh ikhwan akhwat dimanapun berada, rahimakumullah. Semoga beliau dan kita semua senantiasa ada dalam doa pangersabah. Allah berkahi kita semua, berkah semuanya, segalanya, selamanya. Diistiqomahkan kita ikut dengan pangersabah dan senantiasa dikuatkan, diberikan kekuatan untuk berkhidmah dengan Abah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kita bersyukur di pagi hari yang berbahagia ini masih terus dilimpahi kejembaran rahmaniyah Guru Agung Pangersabah, terus dilimpahi kenikmatan yang maha agung dari Allah Subhanahu wa taala merupakan nikmat dzikrullah. Karena ketika kita tidak diberikan nikmat teragung ini, dzikrullah, maka kita tidak akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan oleh orang-orang terdahulu. Oleh baginda Nabi SAW, diberikan kepada para sahabat, diberikan pada orang-orang terpilihnya. Inilah dzikir yang membuat kita senantiasa merasa dekat bahkan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara Hadratus Syekh Kalam Mulia Pangersabah yang pernah Abah katakan, Abah mengatakan seorang manusia yang hatinya dipenuhi ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut tidak akan ketemu penyakit bingung, susah, benci, sombong, hasut, dan segala penyakit hati. Sebaliknya, kata Abah, orang tersebut akan menjadi manusia yang cager-bager kepada sesama masyarakat dan negara. Demikianlah di antara kalam atau sabda mulia Hadratus Syekh Pangersabah. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, di akhir penghujung Ramadan yang kedua atau bulan Syawal, insya Allah malam nanti kita sudah masuk awal bulan Zulqa'dah, Ramadan yang ketiga. Di akhir bulan Syawal ini, di antara hurufnya Abah memberikan makna al-wusul. Wusul yang dimaksud adalah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sambungkan dengan sabda atau kalam Pangersabah yang barusan kami bacakan, di situ Hadratus Syekh mengatakan, manusia siapa saja kalau sudah dipenuhi ingatan, zikir full kepada Allah, itu orang nggak akan ketemu penyakit bingung, susah, benci, sombong, hasut, dan segala penyakit hati. Nah inilah ikhwan wal akhwat rahimakumullah, ketika seseorang telah diwusulkan, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh seorang guru mursyid, maka bukan yang dimaksud di sini bukan hanya kita berbangga atau tenang-tenang saja. Nah, maka yang mesti kita rasakan atau mesti kita terus gali dalam diri kita, bagaimana perasaan di dalam kita menjalani hidup ini. Yang namanya bingung, susah, atau perasaan terkadang merasa lebih baik, atau terkadang muncul iri, penyakit hati, dan sebagainya, itu memang ada di dalam diri manusia. Akan tetapi kita telah dan diberi alatnya. Maka kita juga tidak pernah dan jangan bosan untuk terus melaksanakan, membersihkan hal-hal penyakit hati tersebut dengan alat yang diberikan oleh guru kita. Inna likulli syai'in siqalah wa siqalatul qulub dzikrullah. Alat pembersih hati adalah zikir kepada Allah. Dan zikir di sini bukan sembarang zikir. Kita telah diberi alatnya, zikir jahar dan khafi. Bahkan zikir khafi tidak akan pernah terhenti. Bahkan ketika kita pulang kepada Allah, menghadap kepada Allah, inilah yang akan mewusulkan kita terus kepada Allah, sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ketika masih di dunia, maka ada serangan-serangan penyakit itu, bingung, hasut, susah, benci, dan segala macam, yang terkadang menghampiri diri kita, menghampiri kolbu kita. Maka ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kalau dikatakan wusul adalah sampai kepada Allah, contohnya seperti ini, ketika kita hidup di dunia, jangankan kepada orang secara dohiriyahnya mungkin memiliki kekayaan dunia. Kita ketemu Abah, katakanlah gitu.
Yang kita yakini beliau adalah seorang sosok manusia, seorang guru di zaman ini yang Allah limpahkan karunia, keutamaan di atas manusia, bahkan di atas para ulama, di atas para kekasih-kekasih Allah, beliau adalah pimpinannya di zaman ini. Nah, itu mesti kita yakini sebagai murid. Karena seorang murid tidak akan bisa mendapatkan sir atau keberkahan, kucuran, karomah, barokah terkecuali dia seorang murid mempunyai keyakinan yang telah sempurna. Bukan hakul yakin tapi akmalul yakin, keyakinan yang telah sempurna. Artinya segala apa yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia bisa saksikan langsung, melihat gurunya, contoh langsung dari mursyidnya dan mendengar kalam dari mursyidnya, sami'na wa ata'na, sudah tidak ada apa namanya pertimbangan lagi atau tidak ada ditimbang-timbang lagi apa yang keluar langsung dari lisan Pangarsaabah sebagai guru mursyidnya. Nah, harus mempunyai hakul yakin bahkan akmalul yakin, keyakinan yang sempurna agar tadi kesempurnaan yang Allah berikan kepada seorang guru mursyid melimpah ruah kepada murid tersebut. Sebagaimana Abah, jangan ngomong bingung kalau di hadapan Abah, sebab kita telah dibersamakan oleh Yang Maha Segalanya. Nah, untuk menimbulkan rasa dibersamakan, kesadaran diri telah dibersamakan oleh Yang Maha Segalanya, itu kan tidak mudah. Kalau telah diusulkan setelah ditalkin oleh mursyid, sudah diusulkan kita semua. Tapi tadi menimbulkan rasa itu, kesadaran bahwasanya kita telah dibersamakan olehnya. Maka itu yang membutuhkan proses. Prosesnya adalah dengan istiqomah. Belajar istiqomah, mengamalkan, mengamankan, melestarikan. Sebagaimana tadi, ada seseorang yang hidupnya mungkin sederhana. Orang ini tidak memiliki harta yang berlimpah. Orang ini mungkin dipandang biasa-biasa, bahkan sebelah mata di masyarakat. Akan tetapi orang ini siapapun, dia punya hubungan khusus dengan seseorang yang memiliki segalanya. Artinya mungkin memiliki kekayaan, memiliki jabatan, memiliki kedudukan di masyarakat. Nah, ini orang kemana-mana bersama orang tersebut. Pergi kemana-mana bareng. Walaupun orang yang pertama tadi tidak punya apa-apa, bahkan dipandang sebelah mata, tapi kalau dia punya kenalan atau ada seorang khusus di desa tersebut katakanlah, atau di kota tersebut, ada satu pimpinan kota tersebut yang kenal sama ini orang, maka nih orang bisa memiliki kedudukan yang spesial di masyarakat. Walaupun sebelumnya dia tidak punya kedudukan apa-apa. Ini baru secara duniawi, orang itu kenal sama seseorang pimpinan di kota tersebut. Sekarang kita telah dibersamakan oleh manusia pilihan Allah, bukan hanya memimpin satu kota, bukan hanya memimpin satu kabupaten, bukan hanya memimpin satu provinsi, bukan hanya memimpin satu negara, tapi seorang sultan aulia kekasih Allah ini memimpin dunia, ibu bapak yang dirahmati Allah. Dunia ini dipimpin oleh seorang kekasih Allah di setiap zaman. Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau memimpin dunia dan akhirat. Setelah beliau wafat, maka estafet kepemimpinan akan diberikan oleh duriyah atau nuriyah beliau. Dan di sini yang terpilih adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai nuriyah Nabi Muhammad SAW. Begitupun Imam Ali karamallahu wajhah radhiyallahu wafat. Diteruskan oleh penerus beliau terus silsilah selanjutnya yang memimpin estafet untuk memimpin dunia ini. Dunia yang dimaksud bukan hanya pimpinan presiden, bahkan di atasnya lagi. Ini presidennya para wali, presidennya para kekasih Allah yang memimpin dunia sampai akhirat. Nah, sekarang pertanyaannya ibu bapak yang dirahmati Allah, setelah kita dibersamakan oleh Allah dengan Abah sebagai kekasihnya di zaman ini, sebagai porosnya kecintaan Allah, maka apakah rasa bahagia, rasa senang, rasa tenang, rasa damai, rasa bahagia atau rasa yang tadi dikatakan senang kita telah raih? Sebab mengapa? Sebab kalau tadi seseorang yang tidak punya apa-apa, dia didekati oleh satu pimpinan di kotanya, gubernur katakanlah. Maka orang ini tenang aja hidupnya. Kalau saya dekat sama gubernur gitu kan, apalagi saya dekat sama presiden, aman itu orang walaupun tidak punya kedudukan, tapi di mata masyarakat dia punya kedudukan plus.
Begitupun seorang yang mempunyai hubungan khusus dan didekatkan oleh kekasih Allah yaitu guru mursyid. Di mata manusia boleh jadi dia biasa saja, tapi di mata penciptanya Allah Subhanahu wa taala, di mata para malaikat-malaikat Allah, di mata seluruh para kekasih Allah, orang ini punya kedudukan spesial sebab dia telah dibersamakan oleh manusia, sultan aulia, pimpinannya wali di zaman ini yang mempunyai kedudukan spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang mesti kita jaga. Karena hanya ini yang bisa kita bawa, bukan amal kita. Bukan amal kita. Amal kita hanya kita terus berikhtiar, berusaha, tapi bukan itu intinya. Tapi inti dari amal tersebut bagaimana kita pautkan kolbu kita kepada Pangersa Abah sebagai guru mursyid kita. Maka Pangersa Abah diantaranya pernah mengatakan, wallahi ma wasala man wasala illa bisuhbati ma wasala. Demi Allah tidak akan sampai seseorang yang ingin sampai kepada Allah terkecuali orang ini telah dibersamakan oleh orang yang sampai kepada Allah. Di sini kuncinya adalah orangnya, manusianya. Maka kita sadar amal kita sangat terbatas. Amal kita sangatlah jauh dengan Abah dan tidak akan bisa terkejar. Namun kita punya dalil dari Pangersa Abah bahwasanya tidak bisa tidak terkejar namun tidak ada yang tertinggal. Itu diantara dalil. Sebagaimana Abah pernah memberikan contoh, ban belakang motor itu tidak akan bisa mengejar ban depan. Selamanya ban belakang sepeda motor tidak akan bisa mengejar ban depan sepeda motor. Tapi ban depan jalan, ban belakang mesti jalan. Artinya terus ikut. Begitulah keadaan seorang murid yang nyantol selalu kolbunya kepada guru mursyid. Apalagi kita telah diberikan sesuatu di dalam hidup ini kemudahan yang luar biasa. Apa di antara kemudahan dan kejembaran rahmaniyah Allah kepada kita? Abah pernah mengatakan, dari tahun 70 Abah diizinkan Allah, dibisahkan olehnya mengamalkan sholat tasbih. Anda pernah ngomong gitu Abah? Atau mengamalkan amaliyah mursyid malam hari. Itu Abah diistiqomahkan hingga malam tadi, kata para sahabat. Nah seluruh itu, sholat tasbih itu, Abah berikan pahalanya, Abah berikan seluruh amal ibadah ini untuk kalian murid-murid atau pecinta bangsa Abah. Untuk ikhwan wal akhwat. Artinya begini ikhwan akhwat rahimakumullah, bisa jadi seorang murid yang mungkin yang biasanya sholat malam, tapi satu waktu dia diberikan atau belum diizinkan, dibisahkan, dia ketiduran bablas menjelang subuh nggak sholat malam nih katakanlah, tapi terpaut kolbunya dengan seorang guru mursyid, tidak menutup kemungkinan karomah, keberkahan, kemuliaan yang Allah berikan, sir yang Allah berikan kepada seorang guru mursyid, walaupun itu murid tidur katakanlah tapi tidak disengaja, atau dia ketiduran tapi tetap bisa mendapatkan pahala dan keutamaan sholat malam. Sebab kolbunya terpaut dengan Pangersa Abah sebagai guru mursyidnya. Apalagi Abah pernah mengatakan begini, ketika mau tidur, kita kan diajarkan doa kalau umum bismika Allahumma ahya, atau bismika amut gitu kan. Dulu begitu, kalau sekarang bismika Allahumma ahya, hayatan abadiyatan ukhrawiyatan. Tetapi Pangersa Abah, sebelum tidur beda, nggak baca itu. Yang dibaca oleh Abah adalah salam kepada Abah. Assalamualaikum Abah, Al-Fatihah. Sebelum tidur begitu Pangersa Abah. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Mengapa Abah mengatakan begitu? Salam dulu sampai Abah mengatakan, Abah bersalam dulu sebelum tidur katakanlah, walaupun Abah hakikatnya tidak pernah tidur gitu kan, selalu terjaga beliau, tapi beliau membuktikan seorang murid jadi beliau mengucapkan salam ketika mau istirahat. Tujuannya apa? Kalau Abah mengatakan biar kita bangun tidurnya itu nggak kebablasan. Artinya bisa tetap bangun awal waktu. Walaupun aktivitas kita keseharian mungkin lagi padat, tapi dikarenakan diawali salam kepada mursyid kita, tadi ruhaniyah kita terus tersambung. Sehingga kalau ada hal-hal kebaikan, sholat di awal waktu, amaliyah mursyid yang tadinya lemah tapi kalbunya terhubung dengan guru mursyid, mau tidak mau terbawa oleh yang semangat, yaitu guru mursyid, terbawa oleh yang istiqomah, yaitu guru mursyid. Maka ikhwana wa akhwat rahimakumullah, disinilah diantara sangat pentingnya seorang murid mempunyai hubungan khusus dengan guru mursyidnya. Setelah ditalqin dia mesti membangun hubungan itu, dan hubungan di sini tidak bisa hanya diucapkan.
Maka Abah pernah mengatakan, pengalaman adalah pengamalan. Sampai Abah juga pernah mengatakan, pengalaman adalah guru yang paling utama. Artinya kalau kita ingin mengalami apa yang dialami oleh guru mursyid, mendapatkan keistiqomahan dalam ibadah, mendapatkan kenikmatan dalam ibadah, mendapatkan kebahagiaan selalu di dalam hidup, maka kita mau mengamalkannya agar bisa timbul pengalaman tersebut. Maka kalau sudah punya pengamalan yang istiqomah, pengalaman akan muncul dalam dirinya. Ketika dicaci, ketika dimati, ketika dibenci, ketika tidak dianggap oleh siapapun, dia bisa mengontrol kalbunya. Ketika jelas ada orang yang membencinya, dia bisa mencintai orang itu. Ketika jelas ada yang memfitnahnya, dia bisa sabar dari hal tersebut. Nah, disitulah pengalaman-pengalaman mengelola hati akan bisa dia dapati setelah pengamalan amaliyah ini dia istiqomahkan, disatukan dengan guru mursyidnya. Karena ikhwan akhwat rahimakumullah tadi, gak bakal bisa kita mesti di dunia ada penyakit bingung, ada mesti menghantui diri kita. Penyakit hati menghantui juga. Tapi kita telah punya alatnya sekali lagi. Nah, alat tersebut tidak itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa berfungsi begitu saja. Maka kita mesti mau mengamalkannya dan tidak akan bisa kata Abah tadi memiliki pengalaman yang kuat. Artinya, asar atau bekas dari dzikir ini tidak akan bisa ada di dalam kehidupan kita kalau kita belum mau memulai istiqomah mengamalkannya. Maka ikhwan wal akhwat rahimakumullah, ketika hal bingung dalam diri tadi hadir atau penyakit hati mungkin belum 100% bersih, masih terus kita mujahadah riyadhah luar biasa. Tapi tenang ibu bapak yang dirahmati Allah, kita sudah punya alat, dan bukan hanya alat, kita telah punya pemandu yang maha dahsyat, yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pemandu tersebut di kehidupan kita, yaitu Guru Agung Pangarsa Baos. Maka kita yakin, mohon maaf, selemah-lemah keadaan seorang murid tertatih-tatih di dalam mengamalkan amaliyah ini, tertatih-tatih di dalam membersihkan hatinya, tapi kasih sayang seorang guru mursyid yakinilah lebih sayang dari sebagaimana seorang ibu menyayangi anaknya, bahkan lebih dari itu. Sebab mengapa? Maaf, mungkin seorang orang tua hanya memikirkan mayoritas umum, orang umum katakanlah kebahagiaan anaknya di dunia. Tapi berapa banyak orang tua yang lupa memikirkan keselamatan kebahagiaan anaknya dunia dan akhirat. Tapi seorang guru mursyid bukan hanya beliau memikirkan kebahagiaan muridnya di dunia, tapi seorang murid bukan hanya memikirkan itu, tapi memikirkan dan menjamin keselamatan murid dunia dan akhirat. Maka ikhwan akhwat rahimakumullah, di sini yang mesti dan selalu kita bangun bagaimana akmalul yakin, keyakinan kesempurnaan keyakinan kita kepada Guru Agung Hadratus Syekh Pangarsa Baos. Dengan seperti itu, kemanapun kita melangkah, kemanapun kita duduk, dimanapun kita ada tempat kita dimanapun, tapi tidak akan bisa memutus itu semua hubungan kolbu ruhania kita yang terjalin dengan Guru Agung Pangarsa Baos. Dengan seperti itu, maka kita yakin insya Allah seluruh karunia yang Allah berikan kepada guru mursyid akan melimpah ruah kepada muridnya. Keyakinan, keistiqomahan, kejebaran rahmania murid mursyidnya akan turun kepada seorang murid yang telah yakin sempurna keyakinannya kepada guru mursyidnya. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ikhwan akhwat atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga kita selalu istiqomahkan dengan wasilah karomah Abah. Ikut doa Abah, Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.